Assalamualaikum Sobat Akademik, saya Putri Winda di channel YouTube yang menyediakan informasi dan sharing seputar dunia akademik. Pada video kali ini, saya akan membahas poin-poin penting yang ada dalam sertifikasi dosen SMART tahun 2022. Profesionalisme seorang dosen dan kewenangan mengajarnya dilakukan melalui pemberian sertifikat pendidik. Hal ini tertuang dalam Pedoman Sertifikasi Pendidik untuk Dosen tahun 2022. Ini adalah peta konsep sertifikasi, di mana kualifikasi, kompetensi, dan kontribusi dosen dapat menunjukkan profesionalisme seorang dosen. Hal ini dibuktikan dengan adanya sertifikasi. Adanya sertifikasi ini juga diharapkan dapat melanjutkan profesionalisme seorang dosen sehingga nantinya terjadi peningkatan mutu di perguruan tinggi. Beberapa syarat Serdo Smart tahun 2022 adalah yang pertama, dosen harus memiliki NIDN atau NIDK dan memiliki jabatan fungsional akademik minimal asisten ahli. Kemudian, untuk dosen non-ASN, itu harus memiliki pangkat atau golongan ruang atau inpasi. Untuk cara bagaimana pengurusan inpasi dapat disimak di video lain pada akun YouTube ini. Kemudian, syarat berikutnya adalah memiliki masa kerja minimal 2 tahun dan memenuhi BKD selama 2 tahun berturut-turut. Untuk BKD, dilaporkan melalui sister. Selain itu, syarat berikutnya adalah memenuhi passing grade TKDA minimal 530 dan memenuhi passing grade TKBI, di mana untuk TOEFL ITP, PBT, atau RPDT itu minimal 455, untuk TOEFL CBT minimal 137, untuk TOEFL IBT minimal 47, dan untuk IELTS minimal 4,5, atau angka yang setara dengan passing grade tersebut jika pelaksana tes kompetensi bahasa Inggrisnya berasal dari nasional. Syarat yang terakhir adalah dosen harus memiliki sertifikat pekerti atau AA atau Apply Approach. Untuk Serdo Smart, tahapannya lebih ringkas dibandingkan Serdos pada tahun sebelumnya, di mana hanya ada 3 tahapan. Tahap pertama adalah penyusunan awal portofolio dosen, di mana dokumen-dokumen akan diambil melalui PDPT dan akun sister, sehingga dosen diharapkan dapat mengupdate data pada akun sister masing-masing. Di tahap ini juga ada penetapan calon dosen yang disertifikasi sebagai DYS. Jika dosen sudah eligible, maka tahap keduanya adalah yang pertama ada penilaian persepsional, yang kedua penyusunan dokumen PDD UKT-PT, dan yang ketiga pengajuan penilaian eksternal. Tahapan ini adalah tahapan yang penting yang akan saya bahas pada slide berikutnya. Dan tahap ketiga adalah penilaian PDD UKT-PT oleh asesor, penentuan kelulusan, dan penerbitan sertifikat. Untuk penilaian persepsional yang ada di tahap kedua, ini ada beberapa penilai. Yang pertama adalah mahasiswa, yaitu sebanyak 5 orang mahasiswa, kemudian 3 teman sejawat, 1 atasan langsung, dan diri sendiri. Berbeda dengan Serdo sebelumnya, yang penilaiannya hanya berdasarkan scoring skala Likert, di sini untuk teman sejawat ada penilaian dan membuat pernyataan dengan menuliskan deskripsi peran dan kontribusi dosen yang disertifikasi yang dinilai pada unsur penelitian dan publikasi ilmiah dan unsur pengabdian kepada masyarakat. Jadi untuk Serdos yang sebelumnya hanya dinilai scoringnya saja, tetapi untuk Serdos saat ini
dia untuk penilaian persepsional dari teman sejawat ada narasinya. Untuk penilaian persepsional ada 4 kompetensi yang dinilai, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial. Di mana untuk skala penilaian dimulai dari 1 sampai 7. Dan untuk deskriptor penilaiannya ada pernyataan positif dan pernyataan negatif. Sehingga mungkin bisa diingatkan kepada penilainya untuk membaca pernyataannya dengan seksama, karena ada pernyataan negatifnya juga. Nah, untuk instrumen penilaian persepsional bisa kita lihat di PO Setdos 2022 halaman 36 sampai 42. Di situ ada penilaian instrumennya masing-masing untuk mahasiswa, teman sejawat, atasan langsung, dan diri sendiri. Ini adalah tabel penilaian persepsional. Nantinya akan dirata-rata berdasarkan skor komponen kompetensi dan totalnya. Nah, syarat kelulusan penilaian persepsional adalah apabila rata-rata komponen kompetensi itu lebih dari 4. Jadi tidak boleh sama dengan 4, harus lebih dari 4. Dan untuk rata-rata total instrumen harus lebih dari 4,5. Jadi, mana sih yang dimaksud rata komponen kompetensi? Jadi, antara pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial. Di sini ya rata-ratanya dari seluruh penilai nanti akan dinilai. Dianggap lulus jika rata-rata masing-masing 4 komponen ini lebih dari 4. Kemudian, apabila rata total instrumennya itu lebih dari 4,5. Itu baru dianggap lulus penilaian persepsional. Selain penilaian persepsional, ada juga penyusunan dokumen PDD UKT-PT. Apa sih PDD UKT-PT itu? Yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Sesuai namanya, jadi pernyataan diri ini terdiri dari 3 unsur utama, yaitu pengajaran, penelitian dan publikasi karya ilmiah, serta pengabdian masyarakat. Saya akan membahas masing-masing unsur dari pernyataan diri dosen. Yang pertama adalah untuk pengajaran, kita harus membuat video narasi. Kemudian untuk penelitian dan publikasi karya ilmiah dan untuk pengabdian kepada masyarakat, kita membuat narasi deskriptif berupa teks, serta bukti publikasi karya ilmiah dan bukti penelitian dan bukti pengabdian kepada masyarakat. Jadi dari ketiga unsur ini yang membuat video hanya untuk unsur pengajaran. Untuk jelasnya akan saya jabarkan berikut. Untuk pengajaran, dosen harus membuat video pernyataan diri dalam unsur pengajaran dan harus diunggah di situs berbagi video dan dapat ditelusur online, misalnya YouTube. Durasi maksimal video adalah 30 menit, jadi tidak boleh lebih dari 30 menit. Apa aja sih yang harus ada di video ini? Yang pertama adalah penjelasan salah satu mata kuliah meliputi delivery, interaction, dan assessment. Jadi, dosen menjelaskan deskripsi mata kuliah, kemampuan apa yang diharapkan atau CPMK, materi pembelajaran, sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, metode pembelajaran, interaksi dosen yang disertifikasi ya di sini dan mahasiswa, serta sistem penilaian dan harus rinci bagaimana teknik dan indikatornya sesuai dengan RPS. Kemudian, dosen juga harus menyediakan rekaman perkuliahan mata kuliah tersebut. Dapat berupa video rekaman pembelajaran tatap muka atau maya yang sinkronus dalam bentuk real
classroom atau micro teaching, baik itu mata kuliah teori maupun praktik. Atau berupa video rekaman pembelajaran asinkronus atau hybrid dan harus disertai alamat akses pada LMS. Untuk rekaman perkuliahan, kita memilih ini salah satu. Apakah mau video rekaman yang tatap muka atau maya, yang sinkronus atau yang asinkronus. Tetapi pastikan apabila kita memilih yang asinkronus, pastikan dengan benar bahwa asesor dapat mengakses video tersebut. Jadi di poin pengajaran jelas ya, kita harus mendeskripsikan mata kuliah kita dan menunjukkan rekaman perkuliahan mata kuliah tersebut. Untuk rekaman perkuliahannya bisa sinkronus maupun asinkronus. Silahkan disesuaikan dengan teman-teman mau pilih yang mana. Untuk bagian penelitian dan publikasi karya ilmiah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus membuat narasi deskriptif berupa teks minimal 150 kata ya. Ini minimal 150 kata yang berisi tentang topik atau roadmap penelitian. Kemudian deskripsikan juga salah satu publikasi karya ilmiah yang diunggulkan selama kita menjadi dosen, beserta makna dan kegunaannya, nilai inovasinya, publikasi dan diseminasi, dan konsistensi pengembangan keilmuan yang dilakukan. Kemudian, selain narasi deskriptif, kita juga harus membuktikan penelitian dan publikasi karya ilmiah dengan mengunggah dokumen daftar penelitian dan laporan penelitian dan daftar publikasi karya ilmiah berupa artikel yang sudah terbit ke dalam riwayat penelitian dan publikasi karya ilmiah pada aplikasi Sherdos di Sister. Jadi ingat ya, di aplikasi Sherdos, jadi bagian Sherdosnya di Sister. Kemudian untuk pengabdian kepada masyarakat, kita juga serupa dengan penelitian tadi, kita membuat narasi deskriptif berupa teks minimal 150 kata. Apa sih isinya? Isinya adalah pernyataan diri tentang topik PKM dan salah satu kegiatan PKM yang pernah kita lakukan selama menjadi dosen. Disebutkan juga siapa sasarannya, apa kontribusi dosen di sini, kemudian apa sih perubahan yang terjadi ya, tingkat ketercapaian dan dampaknya itu bagaimana, bagaimana dukungan masyarakat, dan konsistensi dengan bidang keilmuan dosen. Selain narasi, kita juga harus membuktikan kegiatan PKM dengan cara mengunggah daftar PKM dan laporan kegiatan yang dapat diakses. Di mana diunggahnya? Diunggahnya adalah di aplikasi Sherdos di halaman Sister masing-masing dosen. Ada beberapa poin penilaian. Selain dari poin penilaian persepsional, juga ada penilaian dari kualifikasi akademik dan jabatan fungsional dosen. Di sini sudah ada standarnya. Apabila seorang dosen memiliki jabatan fungsional asisten ahli dan pendidikan tertingginya adalah S2, maka nilainya adalah 4. Apabila asisten ahli pendidikannya S3, maka nilainya adalah 5, dan seterusnya. Untuk poin penilaian PDD UKTP itu tadi yang terdiri dari 3 komponen ya, pengajaran, penelitian dan publikasi, serta pengabdian kepada masyarakat, ini kan dinilai oleh 2 asesor. Ada tips dan triksnya bagaimana cara supaya kita mendapatkan poin yang tertinggi. Nah, yang pertama adalah kita lihat di tabel ini. Untuk unsur pengajaran itu ada 5 butir yang dinilai, yaitu penguasaan terhadap materi, kesesuaian materi yang disampaikan dengan capaian pembelajaran, interaksi dalam proses pembelajaran, asesmen capaian pembelajaran,
dan kreativitas dalam menyampaikan materi. Jika kita ingin mendapatkan skor yang tertinggi, maka kita harus menguasai materi. Jadi, kita harus mampu menjelaskan materi dengan runut, sistematis, dan gunakan referensi yang mutakhir. Jadi, jangan gunakan referensi yang sudah terlalu lama. Kemudian, untuk butir kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran, maka materi yang disampaikan harus memuat poin-poin dari tujuan pembelajaran. Untuk butir ketiga, yaitu interaksi dalam proses pembelajaran, supaya mendapatkan nilai tertinggi, maka dosen harus dapat memunculkan partisipasi aktif mahasiswa ketika proses perkuliahan. Dan untuk asesmen capaian pembelajaran, maka kaidah yang harus dipenuhi untuk penilaian yaitu harus ada perencanaan dan pelaksanaannya. Seperti tadi yang di poin penilaian itu harus ada tekniknya dan indikatornya. Jadi untuk menilai seseorang itu harus jelas penilaiannya di mana, indikatornya seperti apa, dan sudah ada perencanaan dan pelaksanaannya. Kemudian poin 5 yaitu kreativitas. Untuk mendapatkan poin tertinggi, maka strategi pembelajaran harus menggunakan metode dan media yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Ini adalah unsur untuk pengajaran. Untuk penilaian PPI atau penelitian dan publikasi karya ilmiah, ini juga ada 5 butir. Yang pertama, makna penelitian yang dilakukan. Untuk mendapat skor yang tinggi, maka penelitian dan publikasi yang dilakukan harus memiliki dampak untuk diri sendiri, institusi, dan untuk masyarakat. Kemudian, untuk butir kedua, yang dinilai adalah kesesuaian dengan bidang ilmu. Untuk mendapatkan skor tertinggi, maka penelitian dan publikasi karya ilmiah harus sesuai dan harus berkontribusi dengan bidang ilmu dosen. Butir yang ketiga adalah inovasi penelitian. Untuk mendapatkan skor yang tinggi, maka penelitian harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Dan untuk butir yang selanjutnya adalah kategori publikasi. Jika teman-teman dosen ingin mendapatkan skor yang tinggi, maka ada baiknya menyertakan publikasi karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2. Dan poin terakhir di unsur ini adalah keberlanjutan. Untuk mendapatkan skor maksimal, maka penelitian dan publikasi harus sesuai dengan prioritas penelitian nasional atau internasional. Untuk unsur terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Ini juga sama, ada 5 butir yang dinilai. Yang pertama adalah makna PKM, serupa dengan PPI, yaitu untuk dapat skor maksimal, maka harus bisa berdampak terhadap diri sendiri, institusi, dan masyarakat. Kemudian poin kedua adalah tingkat ketercapaian dan dampaknya. Jadi harapannya adalah pengabdian kepada masyarakat ini dapat menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dan memiliki dampak yang signifikan dan luas. Kemudian butir yang ketiga adalah kemampuan kerjasama atau dukungan masyarakat. Jika kita didukung oleh berbagai mitra atau pihak terkait, maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan skor maksimal. Butir yang keempat adalah konsistensi dengan bidang keilmuan kita. Dan butir yang kelima adalah kontribusi dalam kegiatan PKM. Apabila dosen berkontribusi besar, maka akan mendapatkan skor yang tinggi. Untuk penilaiannya,
Di sini ada 2 asesor yang menilai PDD UKPT. Jadi, untuk bobotnya sendiri ditentukan oleh masing-masing dosen. Tetapi minimal adalah 10% untuk setiap unsur. Tadi kan ada 3 unsur ya, unsur pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk bobotnya dapat ditentukan oleh dosen yang disertifikasi dengan syarat minimal 10% untuk unsurnya. Jadi misalnya saya mau pendidikannya 40%, kemudian penelitiannya 30, pengabdiannya 30, itu boleh. Atau yang penting tidak boleh ada unsur yang di bawah 10%. Jadi mau 30, 35, 35 atau 40, 30, 30 gitu. Nah, untuk penilaian asesor didapatkan dari bobot masing-masing unsur dan nilai setiap unsur. Dosen dianggap lulus di penilaian deskripsi diri apabila nilai masing-masing asesor lebih dari 4. Apabila terdapat perbedaan antara penilaian asesor, maka akan ditinjau lebih lanjut. Kemudian, ini adalah komponen penilaian akhir portofolio. Tadi di tahap 2 itu kan ada penilaian persepsional dan PDD UKTPT. Nah, di sini ada bobotnya. Untuk kualifikasi akademik dan jabatan fungsional, dia mendapatkan skor 35%. Jadi, nanti bisa dihitung ya, misalnya dia asisten ahli pendidikannya S2, berarti nilai NKAJF-nya adalah 4, 0,35 dikali 4. Kemudian, untuk nilai persepsional itu 10%, dan untuk nilai pernyataan diri dosen dalam Tridharma itu bobotnya 55%. Seorang dosen dinyatakan lulus dalam penilaian akhir portofolio jika nilainya lebih dari 4,2. Kapan sih seorang dosen dinyatakan lulus dalam proses Erdosmart? Itu jika dosen memenuhi ketiga kriteria. Jadi jika hanya memenuhi 2 kriteria, maka tetap dianggap tidak lulus. Jadi harus lulus dalam ketiga poin. Poin pertama, persepsional. Tadi sudah dijelaskan rata komponennya untuk setiap kompetensi. Itu kan ada 4 kompetensi ya. Pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Jadi untuk skor masing-masing komponen harus lebih dari 4. Dan untuk total instrumennya itu harus lebih dari 4,5. Kemudian harus lulus dalam penilaian PDD UKTPT oleh asesor dengan nilai masing-masing asesor harus lebih dari 4, serta harus lulus juga dalam penilaian akhir portofolio dengan nilai atau skor lebih dari 4,2. Jadi, dinyatakan lulus jika ketiga kriteria ini terpenuhi. Lalu, apa sih tips yang bisa kita lakukan untuk bisa lulus dalam Serdosmart ini? Yang pertama adalah baca pedoman operasional Serdos yang terbaru. Kebetulan yang terbaru adalah tahun 2022 di tahun ini. Jadi kita harus benar-benar baca dari awal sampai akhir. Tandai poin-poin penting yang ada di pedoman ini. Jadi kita harus benar-benar pahami poinnya dan tandai poin-poin yang diminta. Kemudian karena kita mempersiapkan dokumen PDD UKTP itu kan ada yang video dan narasi ya. Jadi yang ada 3 unsur tadi, pengajaran, penelitian dan publikasi, serta pengabdian kepada masyarakat. Jadi sebaiknya dipersiapkan jauh-jauh hari. Misalnya kita bikin tag video, kemudian kita putar, kita nilai ada kurangnya nggak sih? Kalau ada kurangnya kita retake ulang. Sama dengan membuat narasi di penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi kita tulis dulu, penuhi kriterianya minimal 150 kata, penuhi poin-poin yang diminta, kemudian kita baca.
Jika ada yang kurang, kita revisi. Besok paginya kita baca lagi. Karena biasanya ketika kita menulis di hari yang sama, kita baca, kita rasanya, oh udah bagus nih. Nah, tetapi ketika besoknya lagi kita baca, oh ternyata ada yang kurang, oh ternyata perlu ditambahkan. Jadi memang untuk dokumen PDD UKTP ini harus disiapkan jauh-jauh hari. Kemudian yang keempat, jalin komunikasi dengan operator setdos karena kita tahu bahwa data itu ditarik dan disinkronisasi oleh operator. Jadi pastikan kita menjalin komunikasi yang baik. Serta bergabunglah dengan grup Serdos. Akan lebih baik jika kita bergabung dengan grup nasional ya. Kalau tidak salah di Telegram itu ada grup Serdos dari berbagai universitas di Indonesia. Jadi kita bisa saling bertanya dan saling sharing. Sekian video dari saya. Selamat berjuang untuk rekan-rekan dosen yang akan mengikuti Serdos Smart tahun ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.